guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama gue Dion di Noise Studio Channel. Oke, kali ini di hari Minggu gue kedatangan tamu dari Sekolah Sablon Indonesia. Kita langsung aja ke sebelah gue. Sini ada siapa? Saya Christian Gesu. Oke, Mas Chris. Dan selanjutnya lagi? Bona. Oke, Bona dari mana? Otus ya? Iya, dari Otus Screen Printing. Saya dari rumah. Oke, sesuai permintaan tadi dari story Instagram mengenai narasumbernya itu adalah Sekolah Sablon Indonesia. Kali ini gue bakalan cerita dan bertanya tentang Sekolah Sablon Indonesia ke pakarnya langsung, yaitu Mas Chris. Oke, pertanyaan pertama tuh yang banyak itu adalah banyak yang mesti bertanya, apa sih sebenarnya itu SSI dan kapan itu berdiri SSI? Oke, bisa menjawab Mas? Langsung ya. Iya. Ya langsung. Jangan besok. SS itu Sekolah Sablon Indonesia singkatannya ya. Itu kecetusnya dengan beberapa teman di Jawa Timur sih kebetulan. Tapi kalau kita bicara cikal bakalnya sih awal mungkin di sini ya. Dulu kita ya. Oh iya, Waktu Noid dulu terus mau ke Jakarta, kemudian saya berangkat ke Jawa Timur dan mulai ada beberapa ide dari beberapa teman juga, termasuk salah satunya Mas Arman itu yang cetak saring di Batu, terus Yusuf Mantub sama Rizky Gundul. Akhirnya kecetus, mulai kita sepakat bikin Sekolah Sablon Indonesia gitu. Itu perkiraan udah 2018 ya. 2018 Jadi ya? awal saya Februari 2019 mulai sampai hari ini ya. Akhirnya saya juga bersyukur ya, akhirnya keluarga SSI, keluarga besar SSI alumni ini udah mulai mendekati 200 alumni ya. Oh, 200 ya? Hampir 200 Seluruh alumni. Indonesia berarti. Seluruh Indonesia gitu. Saya harapannya sih karena kita lebih awalnya fokusnya di Jawa Timur ya, akhirnya menyebar dan harapan saya tetap ke Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi sampai ke Papua pun pengennya gitu ya, karena si SSI itu tujuannya untuk mungkin misi sama visinya lebih ke penyetaraan tentang keilmuannya aja. Oh, ilmu ya. Itu aja. Tentang sablon sih, nggak jauh dari lingkup itu. Jadi sebenarnya bukan cuma di daerah Jawa aja ya, jadi bisa dari Sabang sampai Merauke tuh. Nah, itu bisa dapat intinya ya. harus. Oke, itu tadi pertanyaan pertama, dan selanjutnya nih saya mau nanya nih, ini Mas ini ada apa sini ya? Mas siapa yang sudah sini ya? Nimbrung aja di sini. Oh, nimbrung aja. Jadi kalau bicara setelah dari, kalau nggak salah nih ya, ini saya coba nge-review ke belakang. Setelah dari Noid itu kita ketemuan ya Mon ya, Ya. di rumah ya. Ya. Terus membicarakan beberapa hal tentang teknik dan teori gitu. Jadi sempat saya share ke Bona juga tentang ide ini, akhirnya ya berkembang. Nah kebetulan saat itu juga saya lagi cari tempat tuh untuk apa ya, ekspansi kali ya. Ekspansi ya. Akhirnya ketemunya malah di Malang gitu Iya. kan, ngerasa cocok gitu. Ya kayaknya ini saya Bona juga bagian dari SSI sih kalau misalnya mau kita gali lebih dari awal cikal bakalnya ya. Iya. Selain Noid loh. Gitu. Ada satu lagi kalau nggak salah helm. Helm dari Jangan mancing mulu. dari Ruang Sablon ya. Iya, kalau Ruang misalkan Sablon Jakarta. ya kalau lihat Instagramnya Helm itu maksudnya itu dia owner dari Ruang Sablon Jakarta. Itu di Instagram itu ada Ruang Sablon Jakarta, itu salah satu keluarga SSI juga ya dia aja. Iya. Dia dari Jakarta juga, dia dari Jakarta. Jadi dari Noid terus ke Bona baru ke Jakarta ya, ke Helm. Ya nama aslinya siapa ya? Jadi sampai sekarang masih pertanyaan loh. Siapa ya? Nanti jawab di komen. Oh, di komen. Coba yang tahu namanya itu yang punya Ruang Sablon tolong di komen. Nanti dapat kaos dari Otus. Tapi S ukurannya. Oh, iya. Oke. Langsung ke ini aja Mas, apa namanya, visi dan misi SS itu apa ya sebenarnya? Apakah cuman hanya sekedar sekolah aja, kayak kursus aja, atau mungkin gimana? Seperti itu? Kalau diobrolin di sini kayaknya apa ya? Kalau tentang kita bicara visi misi panjang banget ya, kayaknya nggak cukup semalaman ini. Iya. Jadi tujuannya satu sih. Jadi selama ini
yang saya alamin beberapa tahun ke belakang kan cetak sari ini dianggap seperti apa ya? Seperti dapur yang ditutup gitu. Ya sekarang saatnya ketika SSI ini ada tuh saatnya untuk apa ya? Seperti tabir gelap yang memang harus kita kuak gitu. Jadi semua orang berhak untuk dapat itu gitu. Secara keilmuan, wawasan, informasi, dan harapan saya di sini juga apa ya, terintegrasi dengan beberapa teman-teman yang berhubungan ya di industri ini, terutama kayak perusahaan kain, perusahaan cat gitu. Jadi sinergis ya. Industri ini akan jadi kondusif ketika orang-orang ini ikut berkecimpung di sini gitu. Saya pikir dengan adanya SSI itu jadi jembatan buat mereka gitu. Ya, benar. Tujuannya itu aja sih, selain tentang penyebaran tentang apa ya, memperluas tentang wawasan dan informasi gitu. Kan sebenarnya kalau kita lihat dari apa yang dipelajari SSI kan cuma hanya logika aja kan, membuka logika kita yang berhadapan dengan komputer, logika kita berhadapan dengan alat-alat sablon, logika kita berhadapan dengan konsumen gitu. Jadi ya pengennya semua orang tahu gitu bahwa ini jadi sesuatu yang harusnya mungkin 10-20 tahun ke belakang tuh udah terkuak ya. Cuma kayaknya ada kaum protek yang biar ini nggak bisa disebarin gitu kan. Aneh. Stop jadinya. Jadi kayak semacam rahasia kita pun gitu ya. Jadi kayak hal yang tabu kan ketika keilmuan yang disebarluaskan gitu. Benar. Itu sih tujuan SSI itu aja, kita menyetarakan ya. Jadi selama ini kan kita tahu lah ada, kita sebut kota A jadi barometer dan keselilingnya jadi jalan yang menurun gitu. Gitu. Harapan saya jalan menurun itu jadi jalan yang lurus rata gitu, nggak ada menanjak, pada yang menurun gitu. Karena ya gitu nanti malah jadi kacau balau lagi gitu, nggak kondusif lagi industri ini gitu. Benar. Harapannya gitu sih kalau saya pribadi ya, sebagai pencetusnya si SSI itu gitu. Oke, Mas Bona, Mas Chris nih, ada juga nih, kan masyarakat Indonesia tuh nggak tahu nih kayak sejarahnya teknik sablon tuh kayak gimana sih gitu. Jadi kan seperti yang kita tahu kan teknik sablon tuh kan bermacam-macam ya. Ada yang seperti ini, seperti itu. Nah, mungkin Mas bisa jelasin sejarahnya, atau Mas Bona siapa aja lah. Dari sejarahnya dari nodong. Ya memang sejarahnya dari situ ya. Satu lah dulu kalau kita bicara ke ratusan tahun lalu kan di Cina ya, mereka kan teknologi kertas sudah berkembang di sana ya awalnya. Dulu kan kalau kita bicara tentang stensil, kita kan bicaranya lebih jauh ke prasejarah malah ya, ke heliograf, cikal bakalnya stensil. Terus dibikin di Cina menggunakan kertas yang di cutter gitu, terus dijepit pakai kain kan gitu, lalu di sablonnya dicetaknya pakai, menurut sejarah sih pakai ini loh, kuas keras itu. Kuas. Oh, pakai kuas yang kayak buat ngecat itu. Ya, tapi yang keras ya. Oh, yang keras. Ada yang pakai kayu. Justru ada beberapa negara yang berkembang di tahun-tahunan 900 sampai ke era 1600 itu ada yang pakai monil ya. Kalau sekarang monil kan polister tuh sama nilon. Ada yang pakai rambut kan dari Jepang tuh. Pakai rambut. Ada yang pakai sutra, ada yang pakai bahan dasarnya. Bahan dasar si kain screen itu. Kain kasar ya. Kebayang kan ngumpulin rambut. Pakai rambut gimana caranya, Pak? Baru dengar saya nyablon pakai rambut itu ya, screen-nya. Satu gitu ya. Unik sih, maksudnya itu kan bagian dari sejarah ya. Sekarang mungkin lebih simpel lah, dibikin menggunakan bahan baku itu ya, polister ya. Dibikin lebih sederhana sih gitu. Lebih simpel lah gitu ya. Ya, cuma kan ada sejarahnya juga bahwa ada orang yang memulai terus akhirnya dipatenkan sama Samuel Simon tuh, Inggris 1910. Akhirnya berkembang sampai sekarang gitu. Dulu kan sebelum juga sempat uji coba pakai stainless kan. Stainless. Iya, cuma kan perawatannya lebih mahal pasti gitu. Iya, pasti kalau pakai stainless ya. Contoh kayak obat anggrek gitu kan. Dulu kan pakai kromatin ya, direbus dulu. Wah, prosesnya pasti lebih, ini saya juga ngebayangin, nggak sempat melakukan lah ya. Karena era saya juga udah mulai era modern ya, ketika mulai tahun 90-an tuh. Tahun berapa Om nyablon? Kenal sablon lah.
97 tuh udah mulai mengenal, cuma waktu itu saya lebih ke desain dulu ya. Oh, desain. Desain gitu. Terus akhirnya kecemplung juga gitu. Sebelum ke sablon langsung ya? Sablon gitu ya. Intinya ketika ada sesuatu yang berhubungan dengan gambar, saya suka, saya cinta gitu ya. Iya. Dan memang itu dedikasi saya untuk hidup gitu. Sampai sekarang sih ada apapun yang berhubungan dengan gambar, saya pasti jalanin gitu. Ya kebetulan sekarang saya lagi jatuh cinta, tapi saya juga nggak bisa. Banyak teman-teman yang ini seniman sablon gitu, tapi saya predikat itu saya nggak berani sampai sekarang pun gitu, nggak berani untuk menyandangnya itu karena saya belum punya karya di situ. Di dunia screen printing saya nggak punya karya. Kembali lagi ke sejarah gitu ya. Sekarang salah satu tekniknya si sablon kan ada apa ya, sparasi ya. Sparasi juga dikembangin sudah lama ya. Iya. Mulai dari Houghton, Henry Talbot yang bikin tuh dari seniman fotografi tentang Houghton. Iya. Siapa tadi namanya? Henry Talbot. Henry Talbot. Oh, ini? Iya. Ada Talbot nih gambarnya, ada nih pasti nih ntar. Kalian serta di Google ya kalau mau lihat lebih jelas lagi foto kayak gimana orangnya Terus gimana. era tahun itu juga berkembang sampai ke 1900-an ya, itu mengembangkan foto emosi, expose, itu ini Joseph Swan. Joseph Swan tuh. Kalau Malah gitu. kita tahu, kalau misalnya ada obat Abdruk ya, dia ada tulisannya biasanya autotype, itu Iya. sertifikasi kan. Oh iya. Di bawah barang itu udah diakui dunia gitu. Iya. Di ASO ada autotype, Autotype, itu yang bikin tuh si Joseph Swan itu. Dia bikin lampu untuk mengekspos. Oh. Jadi tahun 1900 pun udah pakai lampu gitu. Pakai lampu ya? Ini udah bukan matahari lagi ya? udah ada sih beberapa Ada. yang makanya pakai gitu. Terus mulai masuk ke era 1920, mulai orang nyablon nggak cuma sewarna, nggak monoprint, udah mulai berkembang beberapa warna. Itu dimulai sama John Pillsworth. Siapa? John Pillsworth. John Pillsworth. Pillsworth Ya. dia udah mulai berkembang kan. Era-era itu udah mulai ada konsep-konsep tentang meja putar kan. Rotary itu. Rotary sudah ada konsepnya. Iya. Akhirnya berkembang sampai ke tahun 40-an tuh. 40-an mulai dijual belikan. Dijual belikan sampai sekitar tahun 50-an lah. Udah ada konsep-konsep tentang mesin otomatis kan. Otomatis ya? Iya, tahun itu kita kan masih bikin terbambu runcing. Mereka udah bikin mesin loh. Bikin mesin mereka ya. Kalau Andy Warhol tuh bagaimana tuh Mas? Nah, kalau Andy Warhol kan jadi cetak sari mulai diakui di ranah seni rupa, mulai diakui di akademis itu kan karena adanya Andy Warhol, seniman juga ya. Iya. Lebih ke saat itu dia mempopulerkan pop art. Pop art ya. Pop art. Jadi selain bapak screen printing juga, Iya. dia bapak pop art kan Iya. gitu. Andy Warhol. Jadi jasanya besar juga sih untuk bidang ini gitu. Karena sampai bisa dibikin jadi akademis kan Iya. udah lewat itu ya. Jadi kalau kita runut dari awal sampai ke sekarang itu kan kegiatan berkesenian kan Iya. gitu. Berarti kalau nggak ada dia, nggak ini ya, nggak ada pop art gitu ya? Ya nggak tahu juga ya, mungkin noid kali ya. Andy Warhol ya itu pencetus pop art ya, pop Iya. art. Tapi gerakannya Andy Warhol itu ada satu lagi, saya lupa lagi namanya ya. Dia perempuan, biarawati. Oh perempuan ya? Ya, biarawati, dia pergerakannya lebih panjang dari Andy Warhol, sampai tahun 70-an dia bergerak untuk mempopulerkan tentang screen printing ini. Lalu populernya masih di ranah poster ya, belum ke teaser gitu. Jadi itu ada perempuan juga di situ yang mengenalkan sablon ya? Iya. Jadi nggak cuman kaum Adam aja nih yang mengenalkan Hawa sablon. juga. Ternyata kaum Hawa juga ada ya? Terus kayak teknik printing ya, maksudnya awal-awal itu juga kebanyakan kan
kalau kita bicara di teknik yang dipelajari di SSC kan ada AM screen sama FM screen. Ya. Justru sebelum era-era lawas itu banyakannya pakai FM screen sebutnya. FM screen, ya. Nah, dulu kan kalau kita inget ngegambar raster itu kan pasti pakai titik-titik pulpen tuh. Iya. Iya. Kalau sekarang anak-anak ilustrasi makanya di pointillis ya. Iya. Nah itu udah tahun 1800-an mau tuh, makanya keluar jadi stokastik kan bahasanya. Iya. Itu udah mulai berkembang, apalagi sekarang udah mulai masuk ke AM screen. Sudah ada wadah yang apa ya? Grafik teknologi itu apa ya? Mengaudit ya, karena Mengaudit. masuknya ke ISO kan. Oh, ISO ya. Iya, dia ISO. diaudit tentang sudut lah, bla bla banyak lah. Jadi sebenarnya ada beberapa keilmuan yang memang perlu kita tahu ternyata ada gitu badan atau satu wadah yang memang menaungi itu gitu. Informasi ini kan nggak tersebar. Iya, benar. Gitu. Oh ya Mas, tadi tuh gue dengar ada ngebahas masalah FM screen ya kan? Iya. Nah itu, jadi sebenarnya tuh di SS itu ada apa aja sih yang dipelajari dan dibahas tuh? Mungkin salah satunya ada AM screen, FM screen itu ya. Nah, Iya, jadi iya. apa aja sih yang dibahas tuh biar yang mau ikut sekolah sablon tuh biar tahu gitu. Yang dibahas dan dipelajari di SS itu apa aja gitu sepertinya. Lebih SSC lebih fokus ke ini ya, lebih fokus ke kita belajar tentang raster sih sebenarnya. Raster kan kebagi dua. Sekarang udah ada pengembangannya lagi jadi 3 gitu. Pertama yaitu kalau kita lihat cikal bakal halftone dan FM ya, FM duluan ya. FM itu titik-titik gitu, Iya. pointillis ya, Iya. gitu. Kalau AM ya yang umum dipakai sama kita gitu. Kalau kita bicara seperti frekuensi kan ada AM dan FM, sama Iya. sih pengertiannya hampir sama dengan frekuensi. Ada nada lemah dan nada kuat ya. Iya. Itu ada kumpulan raster yang besar dan kumpulan raster kecil. Nanti itu pembahasannya detailnya di SSC sih kalau di sini. Panjang. Iya. Panjang banget ya. Panjang banget. Jadi biar lebih nggak penasaran, biar lebih jelasnya langsung aja ikut sekolah sablon Indonesia ya. Promosi. Bukan promosi, kita cuma buat ngasih tahu aja gitu kan isinya apa gitu kan. Jadi biar kalau penasaran langsung aja gitu, nggak usah ragu lagi. Banyak sih yang dia bahas, kayak salah satunya ya ilusi optik ya. Kita sering bahas, kita sehari-hari juga kita selalu bahas itu ya Bang. Iya. Bahwa apapun udah masuk ke ranahnya parasi, apalagi udah full warna ya, multicolor gitu. Ya pasti ada ilusi optik terjadi di situ gitu. Ada warna berdiri sendiri, warna berdampingan, saling tumpuk kan gitu. Akhirnya kita tinggal menyikapi cara menggunakannya seperti apa, menggunakan tinta seperti apa, terus menyikapi cara produksinya yang benar seperti apa gitu. Bukan bagus ya, kalau di sini juga SC nggak pernah menyarankan untuk orientasinya harus bagus juga nggak akan, karena yang dianjurkan malah gimana caranya jadi benar gitu. Kalau bagus kayaknya berhenti di situ aja, stop gitu. Kalau benar kan apa ya, nggak ada titik penilaian ya. Penilaian, ya. Kalau lihat bagus atau enggaknya kan relatif ya. Iya. Gitu. Kalau kita lihat rujukan bahwa yang kita kerjakan adalah tentang kekaryaan, gitu, kekaryaan seni. Jadi lebih ke benarnya ya, bukan kayak bagus atau tidak ya. Kalau Iya. karena bagus atau tidak itu hanya itu penilaian orang kan beda-beda ya. Terus kalau datanya Relatif, ya. jelek, kita harus bagus mau ngejar sampai kapan? Tapi kalau benar, Iya. Datanya dari Google. Iya. dari handphone. Dari handphone, screenshot. Pusing. Ukuran size Nokia 330. Dan kalau kita menyikapi dengan tadi hasilnya harus benar ya, pasti kan kita ada solusi ya. Iya. Gitu. Kalau bagus ya kayaknya nggak cocok sih di sini karena nilainya relatif. Iya, gitu. karena bagus dan tidak juga tergantung dari file juga ya, bukan Iya. dari Iya. si operator itu ya. Jadi kayak filenya kalau misalkan filenya kecil jelek ya gimana mau bagus gitu kan? Iya, akhirnya kan nanti yang di kambing hitam kan tempat produksi. Iya. Jangan nyablon di situ lah, jelek hasilnya. Iya. Padahal datanya udah Iya. jelek duluan gitu. Walaupun ada software yang katanya bisa dari kecil ke besar, ya hasilnya nggak tetap aja. maksimal pasti kan? Enggak akan, maksudnya gini. Iya. Biasanya teman-teman ngambil dari Google, misalnya. Rata-rata Google ngasih 72 di DPI ya. Iya. Gitu. Terus kita naikkan 300. Itu kan hanya kita yang naikin kan. Iya. Data sebenarnya kan tetap 72. Iya. Iya.
nggak akan otomatis 7 jadi 300 terus jadi bagus gitu Iya. pixelnya, nggak akan, itu ajaib Jadi sulap. pixel-pixelnya tiba-tiba ada yang ditambahin gitu kan. Nah di SS sendiri ada cara menghitung gitu, Iya. misalnya dengan luasan segini harus bijaksananya seperti apa, misalnya penghitungan besaran LPI, nanti ada rumusan-rumusan yang memang apa ya, kitanya lebih jadi expert juga, Iya. itu nyikapin gambar untuk ditransfer jadi diaplikasikan ke kaos tuh harus dengan cara yang benar gitu. Iya. Kan yang pasti kan hasil dari 72 fpi sama 300 fpi pasti beda ya. Pasti beda Iya. gitu. Kan kita bicara pixel data ya, Iya. pembacaan dari komputer gitu. Iya. Tuh buat yang mau bikin kaos tuh, perhatikan ya. Jangan salahkan kami. Kadang-kadang ada juga tuh, Mas minta datanya dong, yang aslinya dari PSD-nya, tetap dalam file yang JPEG tapi di Iya. PSD. Diminta Iya, benar. ada format. Ya nggak akan maksimal lah, maksudnya Iya. kalau kalian mau maksimalkan karya ya dari apa ya, dari bibitnya dulu, dari dasarnya, salah satunya desainnya dulu ya, perbaiki gitu, karena masih banyak kok teman-teman yang bisa bantu itu, teman-teman ilustrasi, teman-teman desain grafis juga bisa bantu mereka untuk jadi si data gambar jadi bagus kan. Itu ada jasanya mereka Jasa, ya. gitu. Jadi biar ini kan rotasi industri nih, putaran industri itu ada bagian orang desain, orang produksi gitu. Itu harus sinergis kan. Iya. Gitu. Jadi berarti kayak kalau gambar pecah ada misalkan bentuknya vektor bisa di tracing ulang gitu kan ke jasa yang orang Jadi desain-desain gitu. saran saya ya gitu, kita mau ngeluarin budget sedikit untuk mengolah itu lah. Ada orang yang ada ahlinya lah. Jadi Iya. jangan kalau saran saya sih kalau kita dapat gambar gitu langsung diproduksi juga nggak akan maksimal, sayang gitu. Iya. Karena kedepannya kan nanti konsumen juga akhirnya jadi apa ya? Kecewa. Ya jadi putus lah, Iya, hubungannya putus, cuma iya. sekali kerjaan percuma juga. Cuma sekali aja gitu ya, enggak continue ya, Iya, nggak continue. enggak repeat order gitu. Iya benar. Oke mas, yang kita tahu kan SS itu ada yang virtual sama ada yang offline ya, Offline. praktek itu langsung ya. Iya. Nah itu kan kalau yang buat offline itu kan ada yang bukan di Jakarta atau di Bogor atau di Malang ya, ada yang di Medan, ada yang di Iya, iya. mana. Nah kita mau tahu sih SS itu prakteknya tuh kelas offline itu ada di mana aja gitu cabangnya, buat yang mau ikut kelas offline itu, atau mungkin yang di luar kota bisa keluar kota ini atau ada mesnya mungkin seperti itu. Jadi SSI sih ada cabangnya ya di beberapa kota. Yang pertama kita sebut di sini dulu ya, di Bogor. Itu di tempatnya Iya. Di Noid ya? Iya. Di Noid, Bang Dion nih. Ya. Terus kemudian yang baru ini kita sebut yang lama dulu deh. Iya. Bogor, Iya. Indramayu, Mas Fahri, Overdose. Overdose. Di Jogja ada Mas Onang, itu Sugimo. Oh ya. Screen printing. Kemudian ada di mana lagi? Jombang, Mas Kurt, Jombang. RG. Terus di Malang, di Malang. Batu ya, di kota Batu itu pusat juga ya. Iya, Salah satu Maksudnya pusat. Iya. Maksudnya pusat. Pusat ya. Itu di Cetak Saring, Mas Arman. Iya. Terus di Surabaya di tempatnya Pak Anang, Rumah Kapas. Dan satu lagi di Banyuwangi, Trian, di Budidaya Kaos. Nah yang baru sekarang ada di Cianjur, Cianjur ya. tempatnya Pak Kang Bona. Mana ya? Di satu lagi di Palembang, tempatnya Dedi Dalgasil. Oh Palembang ada ya. Palembang. Iya. Terus ada beberapa kota yang minta juga sih. Memang kita lagi nyari partner dulu ya. Iya. Gitu. Seperti kemarin ada permintaan dari Medan, terus dari Makassar, Sulawesi, ya, Kalimantan juga kita rencana sih kita agendakan. Jadi teman-teman sabar lah. Iya. Kita lagi cari partner yang Partner, ya. bisa apa sinergis ya. Iya. Gitu. Tapi itu hitungannya udah banyak ya. Kota-kota udah ini Udah ya. lumayan sih. Iya. Jadi untuk sementara semenjak ada wabah ini, sementara tuh kalau yang mau ikut tuh mungkin ikut di kota yang paling terdekat aja ya. Untuk nyikapin wabah ini ya, COVID ini kita kelas offline kita tutup ya sampai Oh, kondisi tutup, benar-benar iya. baik. Atau Dalam mungkin artian, ada penggantinya misal kelas online mungkin. ya penggantinya itu SSI virtual ya, kelas Oh, virtual. virtual. Jadi kelas Virtual, virtual tuh iya, untuk iya. seluruh Indonesia, kita tidak mengenal kota ya. Jadi lewat pembelajarannya
lewat PDF dan video. Video ya. Jadi kecuali praktek ya, Iya. prakteknya diarahkan secara mandiri. Mandiri. Kita pandu oleh para mentornya SSI, kita pandu dalam satu grup sharing gitu. Jadi jaminan sharingnya 24 jam. 24 jam ya. Jadi hampir mirip Indomaret lah. 24 jam, kayak pom bensin lah. Jadi di virtual class ini buat yang ikutan itu bakalan dapat bimbingan seumur hidup lah ibaratnya ya. Iya. Bimbingan tuh udah dimasukin grup. Jadi kalau udah Dan satu lagi akses gratis ya ketika nanti pandemi ini udah membaik, Iya. kondisinya baik dan aman buat kita semua. Teman-teman yang ikut virtual tuh boleh ikut kelas offline gratis ya. wow, enak banget tuh kayaknya. Di kota-kota terdekat. Kota-kota terdekat Tapi ada ya. catatannya, akomodasi sendiri. Oh, sendiri ya. Jadi kalau yang dari luar kota gitu misalkan ada mes atau buat tempat tidurnya itu sendiri gitu ya. Biasanya tiap kelas tuh mereka juga ada pengadaan ya, tentang mes atau tempat tinggal. Itu bisa dibicarakan dengan tim lah. Sama nanti. tim ya. Iya. Gitu. Jadi pokoknya kalau udah virtual class itu mau ikut yang offline tuh bisa free ya, bisa Free. udah dapat kunci gratisnya Iya. itu. Asalkan di luar akomodasi ya. Ya. Iya. Jangan lupa kuponnya. Itu raja kupon nih. Kuponnya semangat. Oke, terus Apa ya, kita juga lagi bikin seru-seruan aja sih di beberapa di tim alumni ya, sama biar apa ya, ada tentang apa seseruan kita kemarin tentang testimoni ya. oh iya. Testimoni kita lagi bikin, terus hadiah kaos ya. Iya. Kaos yang bikinnya siapa aja lah yang mau. Oke Mas, buat kedepannya mungkin Mas Bona atau Mas Chris bisa jelasin, ini kan kita lagi wabah kayak gini nih. Nah ini kedepannya SS itu bakal kayak gimana nih rencananya tuh? Lagi wabah kayak gini nih ya. Ada ide? Nah, idenya sih ada. Tinggal nanti program-program ke depannya kayak gimana. Kita ngobrolin tentang proyeksi ke depan lah ya. Iya. Ya gitu. Apa Bang? Rencana? Ya mudah-mudahan jadi nanti kita si SSI mau ngadain kelas online. Oh, Ya, jadi ntar ada ininya. kelas online lagi Ya, ya. karena kan maksudnya si pelaku sablon tuh nggak semuanya bisa keluar. Nah, kalau misalkan nanti untuk kedepannya dan terrealisasi, kita mau ngadain kelas online. Kayak Kelas online tuh maksudnya kayak langsung face to face Zoom gitu Iya, kayak iya, oh gitu ya. iya. Jadi nanti mentornya ini Langsung, Om Chris iya. ya. Jadi langsung sambil kita belajar prakteknya juga. Oh, jadi tadi kelas online tuh ada bukan cuma teori aja ya, Iya. jadi ada prakteknya juga. Jadi Ada buat praktek, yang ada tanda inilah pertanyaan langsung kayak ada gitu lah, ya, face to tanya face. jawab lah ya. Nah, Iya. Ini nih ralat deh. Mentornya mungkin tim ya. Tim, Oh, ya, tim, ya, bukan tim kayak- semuanya. Jadi bukan hanya Mas Chris aja ya, Iya, ada tim juga Takutnya ya. lagi di Eropa kan. Di Eropa ya. Oke, sip. Jadi ntar kedepannya insya Allah rencananya SS itu bakal ada kelas online. Dan kelas online-nya itu bukan hanya seperti virtual, tapi bisa ada prakteknya juga langsung dibimbing oleh mentor dan mungkin langsung Mas Chris kalau Mas Chris yang nggak ke Eropa. Jadi bisa prakteknya juga, tidak hanya teori aja ya. Jadi kedepannya mungkin akan seperti itu. Jadi doain aja kita bisa sampai situ ya. Sama satu lagi kali ya. Oh, ini proyeksi tentang program-program yang ada di SSI. Ini kayaknya udah wacana 1 tahun ke belakang kita akan ada kelas grafis ya. Oh, kelas grafis Kelas ya, grafis yang berhubungan dengan dunia garment. Terus ada juga kelas manajemen yang berhubungan dengan dunia garment gitu. Iya. Jadi kita juga apa ya bisa meng-hire teman-teman yang berkompeten di bidang itu. Iya. Terus sebagai informasi ya kelas-kelas grafis sama ilustrasi ini itu kayaknya yang lebih dulu akan kita angkat deh. Kan di itu ya. Salah satu mentornya itu Mas Puguh, sekarang lagi di Kupang. Oh ya, Mas Puguh. Puguh Raharjo, sahabat saya. Oke. Satu lagi sahabat saya juga, Gustaf Insuper. Mas Gustaf. Dulu dia banyak megang brand-brand di Bandung ya. Iya. Sama satu lagi Rico, Devil Reject. Oh, Riko, Mas Riko. Nanti ada beberapa temen lagi ya, kayak Yudo dan teman-teman yang lain juga ikut bantu sih. Mereka saya udah ada beberapa wacana dan ngobrol dengan mereka, udah intinya mereka siap lah. Iya.
untuk apa bantu teman-teman yang pengen belajar tentang grafis, Iya. pengen belajar tentang apa ilustrasi. Ilustrasi, ya. Jadi buat teman-teman yang hobi gambar atau gimana buat pingin dimatangin lagi, kelas ini kita bakal keluar kelas ilustrasi nantinya. Jadi nggak usah kecewa, ntar bakalan keluar ya tentang desain-desain gitu ya Mas ya. Ya lebih Iya. yang berhubungan lah. Berhubungan Kalau ya. teman-teman, saya nyikapinnya dengan beberapa teman beberapa tahun lalu. Kita sempat survei di beberapa kampus ya. Jadi ketika mereka selesai sekolah, karya mereka akhirnya hanya tersimpan di atas meja aja, tidak bisa diaplikasikan ke mana, Iya. ke banyak hal. Sebenarnya kalau kita buka wawasannya kan lebih banyak yang bisa Iya. kita gali kan, Saling dan membutuhkan. mendukung industri sekarang kan, industri Iya, kita ini iya, loh betul. berkaitan banget kan. Gitu. Iya. Ada industri yang memang harus kita gali lagi. Beberapa tahun yang lalu sempat booming kok ilustrasi Iya. ini. Ada beberapa teman-teman kayak Gustav, Yusef, terus Yudo itu juga mereka bergerak di apa Illuminator ya dulu. Iya. Sempat ramai itu juga mendukung industri cetak saring ini jadi hidup lagi lah. Nah, saya pengen lingkaran ini terus berkembang gitu. Iya. Soalnya kan kalau di customer noid nih ada aja yang customer tuh dia ngasih gambar tuh hanya media Sketsa. kertas aja, sketsa aja. Sketsa aja. Akhirnya dia datang, "Bang, tolong dong ini gue cuma bisa ini doang nih gambar di kertas gitu kan." Ya mungkin kalau misalkan ikut kelas ini mungkin dia terbiasa ya. Iya, bisa. Langsung bisa Diarahkan. aplikasi gambar langsung di komputer ya, Iya, betul. langsung dibuat di ini ya, digital ya. Langsung dipindahkan Iya. ke data digital. Itu yang hobi gambar di kertas yang nggak bisa dipindahin ke media, cocok banget nih ikutin kelas ini nih ntar nih ya. Ya, Oke. betul. Nanti untuk kedepannya bakal kita kasih tahu kapan itu kelasnya dimulai dan apa aja mungkin syaratnya atau gimana ya, ntar akan diinfoin di Instagram, sementara di Instagram SSI dulu ya. Nanti di Instagram SSI ntar bakalan ada infonya, makanya jangan lupa follow Instagram SSI. Ini yang ini nih. Nah. Di bawah ini nih. Dua ini. Nah, ini keluar nih. Nah, ini. Nah, jangan lupa follow buat ikutin update-nya terus SSI dari kelas grafis tadi atau mungkin virtual class-nya atau enggak offline kelasnya. Pokoknya semua yang tentang sekolah sablon Indonesia ntar ada di update di situ ya. Jangan lupa follow, oke? Oke. Siap. Oke, Mas, buat terakhir nih penutupan nih sebelum kita makan malam nih. Tuh kita makan nih. Kira-kira ada apa nih penutupan yang saran atau apa gitu mungkin buat para penonton di sini. Semangat lah. Kalau Semangat. dulu sablon itu selalu dipandang sebelah mata ya. Iya. Sekarang udah nggak lagi lah. Orang udah mulai terbuka matanya bahwa kalian adalah bagian dari berkesenian. Kegiatan kalian kegiatan berkesenian. Jadi notabene pekerjaan kita semua dilandasi dengan berkesenian. Teman-teman jangan khawatir lah gitu. Iya. Semangat selalu karena apa ya? Karya kita medianya kanvas berjalan kan. Iya. Jadi ya nggak jauh kok sama seniman lukis dan yang lainnya gitu. Iya. Kita juga buat karya ya. Iya. Jadi jangan takut lagi dipandang sebelah mata. Oke. Udah waktunya orang-orang melihat kita dengan mata terbuka dua mata ya. Dua mata. Industri ini juga industri yang bukan cuma receh sih. Iya. Boleh ngomongin receh tapi dikarung-karungin ya. Iya. Kalinya dari banyak oh. Terus apa lagi? Ya itulah. Semangat buat teman-teman. Semangat terus ya buat industri kreatif ya, Iya. buat industri. Oke, kalau buat dari Mas Bona mungkin ada saran atau ini? Kalau saya sih buat teman-teman nanti jangan lupa silaturahmi lah. Intinya Oke. gitu. Silaturahmi karena saya sendiri banyak silaturahmi, banyak teman, banyak ilmu, banyak segalanya. Ya, lah. Oke. Jadi sebenarnya silaturahmi itu inti dari segalanya ya. Iya, Ya, benar. benar. Kan kita ketika kita banyak membaca, kita akan banyak tahu banyak hal ya. Iya, benar. Terus kita banyak belajar, kita akan banyak tempat yang dikunjungi, Bang. Ya, benar tuh. Semakin banyak kita silaturahmi, semakin banyak juga kita mengenal ya. Iya. Mengenal semua itu. Betul. Oke, cukup sekian hari ini. Mungkin nanti kita ada ini lagi ya. Ayo. Ada ini lagi, ada buat episode kedua. Iya. Mungkin ntar kita shootnya di Batu kali atau di tempat Bona nih. Siap. Atau mungkin sambil jalan-jalan gitu ya. Keliling. Oke, cukup sampai di sini. Cukup gua dari Dion dari Indo Studio dan Christian.
Sekian dan Dan saya Bona. Cukup bisa sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.